Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya untuk hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah ya. Oke, sebelum kita belajar ya, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa ya. Silahkan berdiri dulu semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkulli alaih. baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillahi wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, silakan untuk duduk kembali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sudah mengucapkan intisab PUI ya, mudah-mudahan dengan diucap ulangnya intisab PUI dapat membawa keberkahan untuk kita semua dan apa yang kita pelajari hari ini dapat masuk ke dalam memori kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, silahkan kalian ambil dulu posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian ya, dan Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, oke, sebentar. Oke, kita di pertemuan ke-9 ya. Ya, nanti Bapak akan absen satu persatu. Aditya hadir? Ya. Aditya Alfa hadir? Afrida hadir? Untuk kehadiran ya sudah selesai dan kita masuk kepada tahap selanjutnya ya. Di sini untuk motivasi ya pada pelajaran ini Bapak ambil dalam sebuah ayat di Al-Qur'an ya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi langfazu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amrihi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Nah, pada ayat ini ya menunjukkan bahwa kita ya selaku umat Islam ya di sini kita harus bisa mencontoh Rasulullah di sini ya. Di sini Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dalam ayat ini dan ini sudah sepantasnya kita ikuti sifat itu karena dengan memiliki sifat lemah lembut seperti Rasulullah ya maka itu akan melembutkan hati kita dan kita akan matang dalam setiap urusan ya, sehingga di sini ya kita nanti akan mempelajari sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dan seperti apa kira-kira Fatu Mekahnya ya. Bapak akan jelaskan nantinya ya. Oke, sebelum kita mulai ya, ini sebenarnya sudah kalian baca tadi malam ya. Di antara kalian ada yang sudah membaca modulnya yang sudah Bapak berikan? Ada yang sudah membaca? Oke, ada berapa orang yang sudah membaca, Cung? Ya, oke, lumayan banyak juga ya. Modulnya sudah dibaca, kemudian Bapak juga kemarin sudah mengirimkan video ya, yang sudah ditonton. Ada yang sudah membaca, ada yang sudah menontonnya? Silakan.
Oke, tidak punya kuota ya, jadi hanya 80%-nya saja, tapi tidak masalah ya. Oke, untuk materi sebab terjadinya Fathul Makkah ini, ya dikarenakan kalian sudah membaca dan juga menonton sebelumnya, Bapak hanya akan sedikit mengulas saja, sehingga nanti kita di sini akan lebih banyak berdiskusi ya dengan menggunakan metode show nantinya. Nah, di sini nanti Bapak mengharapkan ya kepada kalian dengan materi ini ya kalian bisa mengembangkan materi yang sudah didapatkan sehingga kalian bisa mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan dari ilmu ini ya. Kita mulai saja ya untuk materinya, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah ya. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah ya, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah ya. Kemudian melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Nah, peristiwa ini jelas ya menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan kepadanya ya untuk menyerang Bani Bakar. Nah, kemudian ya, permohonan ini tidak dikabulkan begitu saja oleh Rasulullah. Ya, karena di sini Rasulullah akan menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selang beberapa waktu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan ya kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan ya. Dan usulannya itu ada 3 usulan. Nah, usulan yang pertama adalah orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar ya. Nah, kemudian yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketiga poin ini Rasulullah memberikan kepada orang Quraisy ya. Dan orang Quraisy itu mengambil alternatif yang ketiga ya, yaitu membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian ini ya kenyataannya membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah ya selain mempersiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Ya, untuk itu Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di sini Rasulullah mengumpulkan ya 10.000 pasukan yang siap bergerak untuk menuju ke Mekah ya. Nah, Rasulullah merahasiakan semua rencana tersebut ya, merahasiakan rencana tersebut, tetapi rencananya berhasil diketahui oleh kafir Quraisy ya. Nah, berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib ya mengirimkan kabar kepada keluarganya ya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak ya yang bernama Sarah. Ya, kemudian Hatib ini adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah ya. Akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan kepada sanak saudaranya yang ada di Mekah ketika itu ya. Dikarenakan Rasulullah sudah mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap untuk menyerang Mekah pada saat itu, maka Hatib memberikan informasi ya kepada orang Quraisy melalui tadi ya budak belia. Nah, kemudian di sini dikarenakan Hatib alasannya sangat jelas sekali, maka di sini Rasulullah dengan para sahabatnya yang mengampuni atau memaafkan apa yang dilakukan oleh Hatib yang telah membocorkan informasi untuk penyerangan kota Mekah pada saat itu, dan Hatib itu dimaafkan ketika itu. Nah, kemudian tujuan Rasulullah mengumpulkan ya pasukan bukan untuk memerangi kafir Quraisy ya, tetapi untuk menakut-nakuti mereka saja ya. Nah, kemudian memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa
kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya dibanding yang dulu. Ya, ketika itu kan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu menandakan ketika itu Islam masih lemah dan sekarang balik. Ya, Islam dari Madinah kembali lagi ke Mekah dengan membawa pasukan yang cukup banyak. Jadi Rasulullah tujuannya untuk itu, ya. Nah, kemudian ya kedatangan kaum muslimin ke Mekah itu untuk membawa misi. Ya, misinya adalah misi Islam yang sebenarnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi 4 bagian. Ya, ada bagian utara, selatan, barat, dan juga timur. Ya, sehingga kota Mekah terkepung dari semua penjuru. Ya, nah masing-masing pasukan memiliki dan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya, hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Ya. Nah, kemudian strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Mekah dengan cara damai, ya, membuat simpati orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Apalagi selama dalam perjalanan, ya, pasukan kaum muslimin selalu menggunakan takbir dan juga tahmid yang membuat gentar seluruh Mekah atau orang Quraisy pada saat itu. Nah, itu adalah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dan proses terjadinya Fatu Mekah. Jadi di sini sungguh luar biasa dari Rasulullah. Makanya di sini Rasulullah itu harus kita jadikan contoh seperti yang termaktub dalam syahadat, ya. Jadi di sana ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Di sini asyhadu alla ilaha illallah bermakna satu-satunya yang wajib kita ibadahi adalah Allah. Ya. Nah, kemudian di sini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Satu-satunya manusia yang harus kita jadikan contoh adalah Rasulullah. Jadi sudah tidak perlu ada keraguan lagi dalam diri kita, ya, bahwa Rasulullah ini harus kita jadikan contoh. Nah, kemudian di tengahnya ada waw, namanya itu bermakna waw mahiyah. Itu artinya apa? Ya, waw mahiyah itu artinya kalimat setelahnya sama pentingnya dengan kalimat sebelumnya. Jadi apabila kita mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah, itu artinya kita beribadah kepada Allah. Jadi ini sudah satu paket, ya. Makanya di sini kita harus mencontoh Rasulullah seutuhnya, ya. Nah, oke. Itu materi, ya, yang dapat Bapak sampaikan walaupun tidak secara global, ya, karena kalian sebelumnya sudah membaca di modul dan juga sudah menonton video yang sudah Bapak buat. Oke. Untuk sesi selanjutnya, ya, Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok, ya, atau 4 kelompok. Sepertinya 4 kelompok cukup, ya. Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Ya, tapi biar lebih enak, Bapak bagi 3 saja. Ya, jadi untuk kelompok 1, kalian menganalisis sejarah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dilihat dari segi kognitif. Kognitif itu kecerdasan. Ya, kemudian untuk kelompok 2 itu dilihat dari segi afektif. Ya, afektif itu sikap Rasulullah seperti apa terhadap perang ini. Kemudian yang ketiga dari segi psikomotor. Psikomotor itu keterampilan, ya, berhubungan dengan taktik tadi Rasulullah ada kan di sini juga, ya. Jadi silakan ini Bapak akan beri ke dalam 3 kelompok, ya, dan silakan kalian berkumpul, ya. Bapak akan tentukan berhitung dulu 1 2 3, ya. Oke. 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 2 3 1. Ya, oke. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Silahkan kalian berkumpul terlebih dahulu. Oke, silahkan. Yang 1, Cung. 1 berkumpul sebelah sini. Ayo. Ya, 1, 2, Cung. 2 di sebelah sana di tengah. Kelompok 3 di sebelah sini. Ayo, silahkan berkumpul. Bukunya di bawah masing-masing. Ya, oke. Ayo. Untuk berdiskusi Bapak beri waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit, ya. Silahkan berkumpul.
kalian mulai membahas tadi kelompok 1 kognitif, kelompok 2-nya afektif, kelompok 3-nya psikomotor, ya, yang diambil dari sejarah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, ya. Oke. Silakan mulai berkumpul, lingkaran saja, buat lingkaran biar lebih enak berdiskusinya. Ya. Nanti silahkan ini kelompok kognitif ya atau kelompok 1. Silahkan dari sejarah ini yang bersifat kecerdasan Rasulullah itu yang sebelah mana poin-poinnya? Ya, kalian cari. Itu ada banyak ya di sana, ada banyak. Nah, kemudian untuk kelompok 2 afektif ya dari segi sikap ya. Silahkan sikap Rasulullah terhadap ini berarti lebih kepada sikap Rasulullah terhadap 3 hal yang tadi diajukan. Seperti apa sikap Rasulullahnya? Itu kan tadi dipilih salah satu ya. Nah, kemudian sikapnya seperti apa, kemudian nanti kalian kemukakan. Silakan didiskusikan. Itu kan tadi mengambil poin keberapa Rasulullah? Poin keberapa? Poin ketiga. Tentang apa nanti lihat di sana. Nanti kalian kemukakan ya. Oke, untuk kelompok 3 tentang psikomotornya ya. Jadi lebih kepada psikomotor itu lebih kepada tindakan secara nyatanya seperti apa ya dalam bentuk olah tubuhnya. Poinnya yang pertama itu psikomotor itu dalam tindakan. Dalam tindakan itu Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Yang kedua itu 10.000 pasukannya dibagi ke beberapa bagian. Dan yang ketiga itu tindakan Rasulullah terhadap pasukan tersebut sehingga menyebabkan kota Mekah berhasil ditaklukkan. Ya, oke, sip, bagus. Baru 1, Pak. Ya, baru 1 poin ya. Poinnya poin apa aja? Poinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang pemaaf. Ya, yang pemaaf, afektif ya. Oke, sip. Lanjut. Kesimpulan dari kognitif yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarahnya untuk menakut-nakuti kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk suatu penyajian yang melindungi hak-hak asasi manusia. Jadi kesimpulan dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita dapat meneladani sikap Rasulullah seperti pemaaf, bersungguh-sungguh dalam hal apapun, cinta damai dan berempati terhadap sesama. Ya, luar biasa ya. Oke, dari ketiga kesimpulan ini ya semuanya sangat bagus sekali dan sudah sangat sesuai dengan sejarah yang kita pelajari saat ini. Ya, nah kira-kira ya dari sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, ketika kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini, kognitifnya ya atau dari segi kecerdasan Rasulullahnya itu di sini Rasulullah membuat strategi yang sangat luar biasa sekali ya, yaitu di sini Rasulullah melakukan peperangan ya dengan cara apa? Dengan cara damai. Itu dari segi kognitifnya. Ya, tapi kalau dari segi kognitif orang yang tidak seperti Rasulullah mungkin akan memilih peperangan saja nantinya. Jadi maksudnya di psikomotor nantinya, ya. Tetapi di sini Rasulullah memilih cara yang sangat cerdas sekali, ya. Oke, nanti untuk minggu depan ya kita akan belajar tentang faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah ya. Ya, oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika